Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada Ramadan kali ini kita bisa bertemu dalam program ngaji bareng Dharma Wanita Kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun. SIP, sinergitas, integritas, profesional. Ibu-ibu Dharma Wanita Kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun dan pemirsa yang dimuliakan Allah. Ada cerita menarik dari Rasulullah SAW ketika beliau melakukan perjalanan suci menuju ke puncak, yaitu Isra Mi'raj. Ketika melakukan Isra Mi'raj, Rasulullah SAW singgah di Masjidil Aqsa, Palestina. Di Masjidil Aqsa, Rasulullah memimpin sholat yang mana makmumnya adalah seluruh nabi. Setelah selesai sholat, para nabi berdoa dan memohon kepada Allah, "Ya Allah, seandainya kami bisa diberi kesempatan untuk hidup kembali, maka kami akan menjadi umat Nabi Muhammad SAW tanpa membawa ajaran agama kami." Lalu Rasulullah SAW bertanya, "Kenapa kalian ingin menjadi umat saya?" Mereka menjawab, "Karena engkaulah satu-satunya yang mendapatkan kemuliaan bulan suci Ramadan, yaitu Lailatul Qadar, yang mana Lailatul Qadar itu adalah khairum min alfi syahr." Alfun adalah memiliki arti setinggi-tingginya, yaitu ribuan. Sehingga para ulama tafsir mengartikan bahwasanya alfun itu adalah 1000, bukan hanya 1000 bulan, tapi ribuan bulan. Dan yang harus kita ingat para pemirsa, bahwasanya Lailatul Qadar hanya terjadi satu kali di setiap bulan suci Ramadan. Seperti cerita yang berkembang bahwa Lailatul Qadar memiliki ciri-ciri yang penuh dengan keanehan. Menurut cerita-cerita Israiliyah atau cerita-cerita masa lampau, keanehan-keanehan itu adalah seperti tiba-tiba tidak ada angin yang bertiup. Anehnya lagi, tiba-tiba ada burung-burung yang bersahut-sahutan. Bahkan tiba-tiba ada pohon yang menunjukkan keanehannya dan keajaibannya. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang perlu kita ingat bahwasannya cerita-cerita yang berkembang itu tidak pernah tertulis di dalam hadis sahih. Pertanyaannya, kenapa cerita itu dikembangkan? Karena mungkin ini adalah sebagai motivasi, sebagai pendorong, sebagai penyemangat bagi kaum muslimin yang menanti Lailatul Qadar. Sebenarnya Lailatul Qadar itu tidak perlu kita tunggu, tidak perlu kita nanti. Kalau kita bisa mengoptimalisasikan ibadah kita di bulan suci Ramadan, mulai dari hari pertama sampai hari terakhir, insya Allah Lailatul Qadar itu akan kita jumpa. Bagi para sufi, bagi para sholihin, dan bagi para pecinta Tuhan, mereka akan berkata begini, "Ambil itu Lailatul Qadar. Aku tidak butuh Lailatul Qadar.
butuhkan adalah Sang Pencipta Lailatul Qadar. Ambil itu Lailatul Qadar. Aku tidak butuh Lailatul Qadar. Bahkan aku tidak butuh surga. Yang aku butuhkan adalah Sang Pencipta surga dan Sang Pencipta Lailatul Qadar itu sendiri. Aku hanya ingin ibadah khusyuk lillahi ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, lalu apa yang dimaksud dengan Lailatul Qadar? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Al-Laila memiliki arti yang banyak sekali. Secara lughah, Al-Laila berarti malam. Namun menurut para ahli syair Arab dan secara simbolik, Al-Laila berarti keheningan, kesenduan, kepasrahan, kekhusyukan. Kalau kita bisa menciptakan keheningan di siang bolong, maka itu juga bisa diartikan al-lail. Kalaupun al-laila berarti malam, memangnya itu malam menurut siapa? Malam atau tengah malam di Indonesia sama dengan siang bolong di Amerika. Tengah malam di Saudi Arabia sama dengan pagi di Indonesia, bahkan keburu siang. Pemirsa yang dirahmati Allah, Al-Laila yang berarti keheningan, kesenduan, kepasrahan, dan lain sebagainya, bisa dijadikan pangkalan turunnya Lailatul Qadar. Tidak ada salahnya bagi kita untuk selalu menunggu dan menantikan Lailatul Qadar. Terlebih-lebih di malam terakhir, 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Jelas di dalam sebuah hadis, Lailatul Qadar itu Nasrul Awakhir, 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Pada masa Nabi, 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan betul-betul digunakan untuk beribadah secara sesungguh-sungguh dengan segala bentuk ibadah, baik itu ibadah mahdah maupun ghairu mahdah. Bagaimana dengan kita? Mari kita perhatikan, di awal-awal Ramadan, di minggu pertama bulan Ramadan, kita lihat masjid, musola penuh sesak, 15 shaf, 10 shaf, bahkan sampai ke halaman-halaman musola ataupun halaman-halaman masjid. Tetapi ketika di 10 malam terakhir bulan Ramadan, apa yang terjadi? Ternyata tidak ada bedanya dengan malam-malam sebelum Ramadan. Oleh karena itu, pemirsa yang dirahmati Allah, mari kita optimalkan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Terlebih-lebih di malam-malam ganjil, 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Semoga kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar dengan penuh kesiapan. Dan semoga kita bisa merasakan dengan nikmat malam-malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan tahun ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.